Sung 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 pada intinya kita ke Vikendi ya. Pesawat sudah terbang, sudah terlihat dengan sangat jelas. Gue sekarang nggak terlalu nggak terlalu peduli sama garis. Oke. Gue pedulinya sama circle kalau di Vikendi pokoknya. Oke, satu kota Cijel yang masuk ke circle pertama kira-kira. Aduh, gue benci tebak-tebakan ini. Satu kota yang bakal masuk ke circle, gue milih ke Hot Springs. Hot Spring, oke, gua kalau gitu di tempat yang berlainan Goroka. Goroka Oke. ya. Goroka and Hot Springs, mana yang bakal menjadi kota pilihan di circle kita masih belum tahu. Sementara untuk melihat dari penerbangan itu Boom split ya. Boom melakukan split Yep. dua-dua. Pisah turunnya Boom Bobs dengan Ramones di sisi kanan Cosmodrome dan Port bakal diisi sama Swavell dengan Voker. Sementara, waduh, Waduh, nggak ada yang benar. nggak ada yang benar. Goroka tetap di luar itu. Dan zonanya menuju ke arah barat daya. Yes, dan gue suka karena masih kena pesisir pantai. Tuh. Ini akan menjadi hal yang menarik juga harusnya, walaupun 70% masih mengisi bagian daratan dan hampir semuanya akan mengisi drop zone mereka masing-masing yang bakal tabrakan. Kayaknya ada IOG dengan siapa tuh bayangan-bayangannya? Oh, oke, Geek. Lagi-lagi Geek akan bertemu tim lain pada kali ini. First Blood sudah diamankan oleh IOG. What? Wah. Naonku naon ini. Ini adalah rekor baru di PMPL season kedua. Kurang dari 2 menit. Mohon maaf nih. Satu tim langsung hilang. Geek Fam yang kita masih coba raba di manakah player tersebut ada. Ternyata bertemu dengan IOG dan langsung dipulangkan ke lobby. Itu kayaknya belum turun dari parasut udah ditembakin deh. Kayaknya ya, berarti dari IOG agak cepat langsung dapat weapon, langsung memberikan suppressing fire ke tim Geek Fam. Betul. Ada kemungkinan di sini kalau dari Geek Fam mungkin dia agak sedikit ragu ya mau turun di mana kotanya dan dia kayaknya lebih memilih IOG karena mengingat IOG. Goroka mengingat juga RRQ nggak bermain hari ini. Jadi Goroka tuh sebenarnya kosong untuk hari ini. Tapi sementara ternyata ada 2 tim yang akan memilih IOG dengan Geek Fam. Betul banget. Tadi juga di Sunhawk Geek Fam pulang dulu aja. Iya, cukup early juga untuk langsung dipulangkan ke lobby. Jadi ini menarik nih, karena kita melihat hari terakhir ini ada 2 poin atau 2 objektif yang berbeda. Yang di peringkat atas gue kira mereka akan memaksimalkan kill, memaksimalkan pride mereka di bagian bawah. Kayak misalnya tadi IOG, dia benar-benar berusaha untuk climbingan ke peringkat 16 tentunya. Wow. Oke, mengejutkan sekali dan oke deh, daripada kita nggak move on, kita move on ke Ion dulu sekarang. Betul. Ion akan mengisi area Wow. Posto ya. Berarti standingsnya sekarang berbeda di 21. Iya, betul banget. Ini dia ya, Ion Esport yang tadi menentukan Chicken Dinner di game pertama dengan 30 total poin berarti dengan kill 15, poin placement 15. Sekarang tinggal 21 gap antara Ion dengan si kakak BTR Red Alliance. Betul sekali dan semakin tipis juga perbedaan poinnya tapi ya, itu yang akan menjadi hal menarik pada hari ini karena kita akan melihat perebutan hashtag 1 selain perebutan hashtag lain juga di bawah. Kalau kalian lihat live standings di sini yang punya batas paling bawah itu Dranix 450. Berarti dari hashtag 20 sampai hashtag 20 di Ganara sampai IOG itu harus ngejar, waduh jauh juga. 70 lah, 70 kalau angka genapnya lah istilahnya ya. Karena Dranix juga masih bermain kan. Iya. Oleh karenanya ya kita harap misalnya ada permainan yang bisa luar biasa dari Nara juga. Karena gue yakin Nara, Void 69 maupun IOG mereka tentunya bukan hanya top 16 juga yang mau dikejar. Tapi udah step in ke Pro League, mereka akan bermain seprofesional mungkin. Dan tentunya akan memberikan yang terbaik kepada timnya dan juga kepada fansnya juga dong. Betul sekali, karena kan selain itu juga mereka punya pride ya. Punya Betul. pride untuk membawa bendera e-sports mereka masing-masing juga. Dan siapa sih yang nggak pengen gitu lolos ke grand final, impian menjadi pro player Betul. yang profesional tingkat dunia gitu kan. Iya, betul banget. Ditambah lagi gak hanya worldwide yang udah melihat e-sport sekarang luar biasa. Negara kita bahkan udah diresmikan sebagai salah satu cabang olahraga prestasi. Jadi kayak semuanya pasti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, menjadi di bagian puncak dari liga masing-masing e-sport yang mereka dalami. Dan dalam konteks ini PUBG Mobile tentunya. Betul sekali. Dan tadi kita membuka Vikendi dengan surprise ya. Betul. Gue kaget banget sih. Iya, kurang dari 2 menit loh.
satu tim dipulangkan. Itu kayak gue kalau lagi main solo squad. Hilang. Baru turun, belum punya apa-apa udah mati. Udah langsung ditembakin orang-orang ya. Makanya nunggu masuk gamenya lama, mainnya cuma bentar. Itu dia. Masalah kan bedanya kalau gue main klasik, ya kan, yang dipertaruhkan hanya rank gue dan betul. ya kade lah. Ya udahlah ya. Nah kalau mereka yang lagi turnamen dan liga seperti ini, betul. Wah sakit banget sih hatinya itu. Itu banyak banget kan pride-nya. Iya, kemudian juga ada prize pool juga. Jadi kayak banyak faktor-faktor, banyak variabel yang tentunya menurut gua Geek hari ini agak terpukul ya di 2 game pertama. Tapi tenang, buat para fans Geek di luar sana masih ada 4 game lagi. Dan ini dia, kita pindah ke Pillar saat ini. Ada sebuah push yang dilakukan oleh tim Dranix yang sudah berdekatan. Boboho lebih memilih untuk repositioning karena kalau kita lihat berjauhan dengan teman-teman yang lain. Ya betul sekali, hanya ada 2 orang saja di compound ini dan langsung ditabrak begitu saja oleh Dranix. Wow. Tapi Argenta tidak mau lengah begitu saja, bakal langsung menumbangkan 1 orang ucup di depan sana. Dan Boboho akan memanggil teman-teman lainnya, Onta to the rescue, memanggil teman-teman lain langsung menumbangkan 1 persatu player dari Dranix. Tersisa Chess dan 1 lagi. Iya, Chess dan Bots akan menjadi 2 last man standing dari tim Dranix. Masih menahan di bagian compound. Di belakang sana ada sebuah nade yang di-cook oleh Bots. Belum terlalu matang, ternyata Bots knockdown. Ada movement yang sangat cepat dari The Pillar. Ternyata 1 player lagi itu Chess. Di bagian high ground, 2 knockdown. What a play dari seorang Chess. Tapi ada sebuah molotov yang dilemparkan, belum terkena DPS-nya. Ada sebuah nade dilemparkan lagi. Ada movement yang sangat masif dari The Pillar. Maju ke atas dan Dranix, tim kedua yang dipulangkan ke lobby. Wow, gila. Pergerakan dari Dranix benar-benar tadi cepat banget. Mereka langsung nabrak compound. Mungkin mereka dari jauh melihat, oh cuman ada 2 orang doang. Ayo cuy, kita tabrak karena kita butuh poin kan. Wah, Istilahnya seperti betul. itu. Mereka butuh poin untuk mengamankan garis daruratnya. Itu kan benar-benar di Dranix ya tadi. Betul Hashtag banget. 16. Itu dia. Oke. Dan ini harusnya menjadi kesempatan baru buat Nara mungkin dan tim-tim lain mencoba untuk meng-close gap-nya, walaupun tadi kita hitung agak cukup besar ya gap poinnya, tapi gue harap seluruh tim akan lebih maksimal lagi. Dan tadi teman-teman agak menarik di weekend kali ini, belum sampai menit ke-10 udah 2 tim yang dipulangkan ke lobby. Betul sekali, bakal ada early fight kembali terjadi pada kali ini. Morpheus sudah mulai melihat pergerakan dari Debs, spray terus dengan kali 4-nya, tapi dengan kecepatan Debs berlari kiri kanan berhasil untuk kabur dari tembakan Morpheus. Iya betul sekali, dari Void tadi ada body system yang terbentuk cukup baik. Morpheus hampir mendapatkan 1 play dari Void 2K, saat ini udah mendapatkan compound masing-masing. Dan kalau kita perhatikan mereka berada di dalam zona dan mungkin stalemate akan terjadi karena Vikendi punya compound dalam zona tahan. Betul sekali, dan kita lihat juga dari EVOS belum ada pergerakan signifikan juga untuk mendekatkan diri kepada Void. Hanya ada pressure spray aja tadi yang membuat tim Void kembali harus masuk ke dalam rumah. Tadi lagi asik-asik kan mau keluar Betul. gitu. Aduh mau menikmati salju, nggak jadi. Nggak jadi, iya. H-1 kan, PSBB Iya, kan, nggak cabut jadi. keluar nggak bisa. Nggak jadi. bisa. Social distancing kembali terjadi pada Betul. kali ini, dan Dino Park sudah mulai diisi juga oleh Victim. Victim bermain jauh lebih galak di akhir-akhir ini melihat dengan game style mereka. Betul. Fajar ya yang mulai masuk juga ikut Iya, bermain. Fajar masuk sebagai line up utama. Kita lihat udah bermain cukup luar biasa juga, walaupun tadi mungkin di game awal agak tertati-tati karena kembali lagi ya, lagi mencocokkan lagi chemistry-nya dengan player-player lainnya juga dari Victim. Dan menurut gue ini modal yang bagus karena menggrowing player yang nantinya akan menjadi talenta masa depan, mungkin itu menjadi salah satu model buat Victim ke depannya. Betul sekali. Victim tuh kemarin di map terakhir ya, 18 kill kalau nggak salah Itu ya. dia. Di Erangel. Itu dia. Dan itu kalau misalnya gue bisa recall ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pasta dan juga Wolfie, kita sebagai caster, gue, Dona kemarin sama Odi juga, analis kita tuh udah teriak-teriak karena Victim mungkin aja memecahkan rekor 22 kill The Pillars. Oh ya, karena masih ada sisa banyak ya. Betul. Masih ada sisa banyak player-player yang tersisa, bahkan mereka udah dapat 18 kill point, berharap untuk mendapatkan lebih. Tapi ya memang seperti itulah Erangel 2.0 yang agak sedikit kompleks. Tapi pada kali ini kita akan melihat juga Siren yang mulai set up di area kayu-kayu. Sudah mulai terdengar ada suara tembakan juga. Ternyata EVOS berada di dekat dengan Siren. Iya betul banget, kembali lagi ya, ada kedekatan antara tim-tim yang satu dan yang lainnya, tapi dengan ada topografi yang berbeda, sudut elevasi yang berbeda, compound yang menjadi pembatas antara tim satu dan tim lainnya. Akhirnya mereka menahan di tempat-tempat yang mereka miliki. Bahkan Siren saat ini ada 4 angle shot yang berbeda. Biasanya strategi itu mereka lakukan di Sunhawk, saat ini ternyata bisa juga diimplementasikan di Vikendi. Betul sekali, karena juga compoundnya agak sedikit mirip, rumah-rumah kecil, jalanan, dan mereka akan, oh enggak, ini beda lagi. Ini Void pada kali ini
Voin juga dekat dengan EVOS, jadi kurang lebih posisi dari EVOS tuh dekat sama beberapa tim. Tapi Voin lebih memilih untuk pindah ke compound yang baru karena mereka sudah menemukan area yang cukup kosong. Dan sementara kita lihat juga di 69. Nih 69 tim yang masih harus mengumpulkan sekitar 70 atau 80 poin ya. Iya, betul banget. Untuk masuk ke top 16 juga ya, karena kembali lagi Mm-mm. tadi Dranix yang menjaga 69, Nara itu tim-tim yang berdekatan secara kalkulasi poin tentunya. Dan mereka membutuhkan poin-poin tersebut. Bermain cukup baik sebenarnya 69 di beberapa kesempatan, tapi kembali lagi stabilitas yang harus dijaga dari player-player, dari tim-tim yang bergabung di Pro League saat ini. Yap, dan EVOS yang Uh. lagi menghuni suatu rumah nampaknya akan kedatangan tamu karena satu player dari Bigetron sudah mulai mendekat. Pada kali ini terlihat di minimap mereka regrouping di area lower ground. Akankah mereka pindah atau fight pada kali ini, karena kita melihat mereka masih bergerak. Wow, ada granat yang sudah mulai meledak di area si kembar. Betul sekali, masih ada pengamatan yang dibangun oleh EVOS EXC, kemudian juga ada Lizard yang agak berjauhan, high ground di sana. Bigetron udah set up cukup baik di bagian lower ground, ada mobil juga yang udah di set up di sana. Dua kembali lagi masih stalemate, masih mencari di manakah letak pasti dari masing-masing dari kedua tim. Mungkin satu knockdown baru akan adanya alur yang berbeda terjadi. Betul sekali, dan Bigetron ada mungkin keinginan memiliki compound ini karena mereka sudah mulai set up juga di low ground, dan mereka pastinya tahu nih compound ini sudah ada orang. Mereka bakal berpikir untuk menghitung opportunity cost-nya mereka. Iya betul banget, ada opportunity cost yang coba dihitung dan coba dibangun saat ini. Tapi kita berpindah terlebih dahulu, Onyx dan juga Alter Ego di sini. Tadi Ken udah knockdown, udah di finish oleh Alter Ego saat ini. Smith mencoba untuk fight ke depan, tadi ada body system yang cukup baik dari Onyx. Dua bahkan the knockdown dari Alter Ego, menyisakan dua lagi, yaitu Martin dan juga Requiem. Ada sebuah shot dilakukan oleh Cleon ke arah depan. Mereka sudah mengetahui di manakah Cleon berada, di belakang sebuah pohon. Smith di-confirm jadi sebuah kill. Yes, betul sekali, mata-mata dari Alter Ego langsung saja dipulangkan, dikembalikan ke lobby. Requiem masih menahan, berusaha untuk berpindah sedikit untuk repositioning, tapi tembakan demi tembakan masih terus berlanjut. Pada kali ini Requiem berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada, melakukan revive on Nick. Cleon masih berusaha untuk healing, melakukan setup kembali. Nick masih berdarah-darah di luar, berusaha untuk masuk ke dalam. Akankah berhasil revive? Oke, berhasil revive pada kali ini. Reset terjadi, Martin sudah mendekat, dan kembali mereka akan menghitung waktu yang ada. Iya betul banget, Requiem dan juga Dr. Badru tentunya sudah mengetahui di manakah posisi atau letak dari Onyx saat ini. Nick udah berhasil untuk di-revive, tentunya ada sebuah prefire dilakukan oleh Requiem ke dalam compound tersebut. Tapi ternyata KP di bagian low ter-take down oleh Martin dan Dr. Badru menghabisinya. Misalkan dua player dari Onyx saat ini. Dr. Badru maju ke arah dalam dengan prefire-nya Thompson, tapi justru ter-knockdown karena ada body system dari bagian lainnya. Menyisakan satu player dari Onyx dan satu player dari Alter Ego. 1v1 saat ini antara Onyx dan Alter Ego. Oke, 1 versus 1 situation terjadi pada kali ini. Martin dengan Nick. Martin lagi berusaha untuk melakukan revive. Nick sudah keluar rumah, jump shot dilakukan, dan Alter Ego harus dipulangkan oleh Onyx di posisi ke-14. Iya, dan buat teman-teman kalau mungkin memperhatikan ya, menurut gue ini body system terbaik yang gue lihat. Karena Cleon knockdown di luar, dia ngasih info. Ada revive yang sedang dilakukan oleh Alter Ego. Oleh karena Nick langsung berani keluar, take down langsung di sana. Jadi mata-mata ya. Jadi knock bukan berarti harus nggak ngapa-ngapain, bisa jadi mata-mata. Karena pada kali ini Misery akan menjadi mata-mata dari victim. Sudah meloncat-loncat di luar compound, melihat ada Microboy di dalam rumah. Berusaha untuk ditembakin, tapi ternyata ada body system dari belakang sana. Langsung menumbangkan satu orang Microboy. Iya, dua player dari Bigetron Red Alliance saat ini udah ter-take down, yaitu Microboy dan juga Ryzen. Yang sebentar lagi seperti akan menjadi confirm kill untuk victim. Menyisakan beberapa player terakhir dari Bigetron, yaitu Luxi. Bahkan Zuxi juga udah knockdown. Luxi, last man standing, mencoba untuk menerobos Dino Park. Tapi kembali lagi, terlalu horor, terlalu berlika-liku dan bisa dimaksimalkan oleh victim. Betul sekali, Bigetron sedang keliling-keliling sepertinya untuk berusaha mencari compound. Tapi pada kali ini menyisakan Luxi seorang diri saja. Malah petaka sekali nampaknya terjadi. Dilindas, ditabrak. Oh my god. Yang biasanya nge-troll kali ini di-troll balik. Wah, itu Zuxi sih. Wah, ditabrak oleh victim. Luxi, saudara kembarnya, udah tinggal last man standing menahan di sini. Tentunya nasty play dari victim, but ya itu yang dibutuhkan tentunya. 3 player dari Bigetron Red Alliance sudah ter-take down, dipulangkan ke lobby. Dan kita berpindah kembali, IOG yang tadi bermain sangat apik di game pertama. Di awal-awal game sudah mendapatkan sebuah take down full team dari Geek, menyisakan IOG dan juga tadi ada tim yang berdekatan, tapi akhirnya mereka lebih memilih untuk repositioning. Ya betul sekali, menjauhkan dirinya. Social distancing itu penting loh ternyata, nggak cuma di real life ya. Betul, ternyata di in-game juga bisa diterapkan dan ya berlaku baik untuk IOG saat ini, bahkan dapat compound untuk di hold. Ya, compound yang lebih baik, lebih nyaman, lebih aman. Tapi sementara kita kan melihat circle-nya kemana? Masih ke arah tengah. Bahkan penumpukan terjadi di area bawah. Bom bakal sangat nyaman di atas, nggak ada orang sekitar
mereka. Emang Boom ini ya, apa sih namanya, influencer social distancing. Itu dia yang memberikan, menggalakkan Iya. social distancing. Lihat di bagian utara nggak ada yang lainnya, dia benar-benar menjaga nih. Dan bahkan 4 orang itu mungkin setiap hari tes kayaknya. Iya, Biar aman. Sanhok juga gitu kan waktu itu ya. Tadi jauh-jauhan kan. Sanhok main di lautan. Sekarang kapal, juga kan. Vikendi juga sempat waktu itu naik kapal Oh, iya. sendirian, Ramones. Wah, luar biasa ya. Iya, Dan iya. Circle kembali lagi kalau kata Pasta mendonate. Mendonate. Dan Dona. banyak player yang udah atau tim yang udah dapat kampan masing-masing sih di zona kedua kali ini. Ya, betul sekali. Dan Voin juga melakukan split pada kali ini, berpisah ya. Buat yang nggak tahu split apa, split itu berpisah. Sementara kita lihat dari Hulk dengan temannya berjaga-jaga di area perbukitan juga, menjaga EVOS di seberang sana. Ini cukup baik sih. Jadi seenggaknya 2 orang yang di atas itu bisa dapat vision yang lebih clear, sementara 2 orang yang lagi hold compound atau menahan compound yang ada. Iya, betul banget, memberikan POV yang lebih luas, point of view yang lebih luas, ada informasi. Nah, itu dia. Wow. Udah diberikan informasi, tidak langsung melakukan shot tentunya. Depth 2K prone terlebih dahulu mungkin untuk lebih lurus ya. Karena kembali lagi knockdown kemudian nggak bisa dikonfirm kill sih, menurut gue sayang banget karena justru memberikan informasi bagi EVOS ada tim lain yang ada di sini. Betul. Dengan adanya knock itu dapat informasi buat mereka, bahkan buat tim lain juga yang berdekatan. Iya. Dengar suara tembakan deket, ada killing feeds. Oke, berarti EVOS sebelah kanan kita, cuy. Yoi, dan kata EVOS, wah ada Voin dekat kita nih cuy. Wah, ditabrak. Wah, oke. Voin ternyata melakukan sebuah agresivitas yang cukup barbar ya. Cukup unexpected juga. Udah berada di defensive line dari EVOS. Dan ini akan menjadi stalemate yang cukup panjang. Keduanya masih melakukan sebuah observing terlebih dahulu. Ada sebuah molotov dilemparkan. Belum ada damage baik untuk Voin, baik untuk EVOS. Betul sekali, hanya ada pancingan api yang dilemparkan dari Tyrant dan Aimbot yang sudah berdansa di area bawah pada kali ini juga. Ini tadi tempat Bigetron ngeliat ya? Sepertinya iya, Ya kan? iya awal-awal tadi itu ya. Ha-ha. Betul banget. Dan sekarang justru dihuni oleh EVOS dan juga Voin. Betul. Oke. Tapi 2 player lainnya masih berada di belakang berusaha untuk meng-secure vision. Jadi ada yang nge-backup dari backline, ada yang berusaha untuk di depan juga untuk ngebuka jalan. Tapi pergerakannya nggak terlalu agresif, hanya mendekatkan diri aja, berusaha untuk pelan-pelan tapi pasti supaya seenggaknya bisa knockin 1 orang dulu. Iya betul banget, dan menurut gue ini adalah sebuah sebuah refleksi bahwasanya ini adalah objektif yang berbeda. EVOS dia mau menjaga posisinya, nggak mau terlalu turun juga, dan Voin di tempat yang lain butuh poin sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya dia mungkin melakukan sebuah agresivitas dan juga ini adalah objektif yang baik, masih melakukan sebuah observing ke arah depan, belum menemukan letak pasti dari pemain EVOS dan belum ada shot atau misalnya push yang dilakukan oleh Voin juga. Betul sekali, semua pada posisi masing-masing bertahan. Lizard tadi sudah sempat dilihat juga memegang AUG, yaitu weapon yang cukup sakit damage-nya pada kali ini. Embot juga berusaha untuk menyisir bagian kanan, berusaha untuk melihat dan melemparkan pancingan smoke grenade. Iya betul banget, ada sebuah bait smoke dan tentunya itu untuk menutup view dari EVOS. Takutnya ada dari bagian lantai 2 yang menembak dan mereka sudah berhasil lebih masuk lagi ke defensive line. Kita lihat Aimbot masih mencoba untuk mencari-cari membuka, membait kembali lagi. Oh, satu player dari EVOS sudah mulai terspot. Oh, tutup buka. Dan sekarang ya kita lihat ada EXC yang sudah melakukan repositioning. Keduanya udah mulai mengetahui satu sama lain. Ada sebuah shot dan Tyrant justru knockdown pertama kali. What a play dari EVOS, langsung dikonfirm menjadi kill 4 melawan 3 saat ini. EXC masih di bagian atas Hook 2K. Hampir center spot dan kembali lagi. 4 melawan 3 masih berlanjut. Hook 2K menerkan 1. Sekarang 3 melawan 3 antara EVOS dan Voin. Iya betul sekali, trade kill yang terjadi pada kali ini. Hulk langsung meng-end nyawa dari Morpheus dan Lizard bakal keluar sedikit untuk menyisir area rumah. Jump shoot dilakukan dari Lizard menumbangkan 1 player. Tapi berusaha untuk dikembalikan, peluru panas dari Aimbot pun tumbang oleh Fox pada kali ini. Trade knock terjadi, spray down kembali dilakukan dan Voin dipulangkan oleh EVOS. Wow. Defensif yang luar biasa dari EVOS. Walau kehilangan 1 player, tapi EXC yang memainkan tadi di bagian atap-atap. Ada spreading out yang cukup baik. Point of view yang berbeda. Angle shot yang terbangun cukup banyak. Voin kesulitan untuk menghadapi itu. Sangat kesulitan bahkan, dan EVOS hanya perlu menukar 1 nyawa temannya untuk mendapatkan 4 kill point. Dan ya bakal sulit. Oke, dan yang sulit ini dia dari tim Nara sepertinya kedatangan tamu dari tim lainnya, itu dari tim Siren. Dan justru Siren 2 playernya ter-take down, menyisakan Anthem dan juga Just Space yang masih
berseberangan, tidak bisa melakukan body system karena memang Nara full squad dalam rumah ini dan tidak ada revive terjadi. Tuh last man standing dari Siren. Betul sekali, Nara akan langsung melakukan reset, melakukan revive. Siren bertemu dengan mantannya ya, Anthem, ya kan, Anthem Audrey betul, sebelumnya Audrey. dari Nara. Betul banget. Nah, mereka bertemu kembali pada kali ini dan sementara dari Siren menyisakan 2 player aja bakal bertahan di compound, nggak bakal terlalu banyak pergerakan signifikan kecuali tiba-tiba Nara agresif karena Nara butuh poin untuk naik ke atas. Mereka nabrak compound Siren, itu kan andai-andai. Andai-andai, betul. Karena kembali lagi, semua keputusan tergantung player. Tergantung player. Kita hanya bisa berandai-andai dan mengharapkan kejadian-kejadian yang betul. tidak terduga. Karena dengan unexpected things kayak gitu ngebuat pertandingannya lebih seru dong. Betul sekali. Ya, dan ini kita kembali lagi ya ke pertandingannya agak cukup pasif saat ini karena sudah mendapatkan holding position masing-masing. IOG dengan permainan luar biasa di awal-awal tadi fight dengan Geek, mereka udah mendapatkan posisi di sekitaran Mofatrah di huruf A-nya, masih kontrol bagian open field dan zona. Sementara lagi mendonat lagi Dino Park, kepalanya tuh masuk di tengah-tengah zona, berarti victim diuntungkan saat ini. Betul, Dino Park akan menjadi pilihan Circle Vikendi dan ini sering kali terjadi ketika Dino Park tuh diisi sama banyak sekali player. Mungkin akan terjadi fight yang kompleks juga mengingat map area Dino Park itu banyak sekali compound, banyak sekali obstacle, ada museumnya juga, ya kan? Betul banget. Ada maze-nya itu loh. Betul banget, ada lika-liku yang kadang ngebingungin player juga tuh. Oke. Lika-liku kehidupan. Lika-liku kehidupan membingungkan player kita juga dan bingung juga itu si Onyx Cleon lagi melakukan sebuah rotasi, dia bingung ada tembakan ternyata dari IOG di bagian open field karena holding open field ini merupakan salah satu strategi yang jarang digunakan sebenarnya karena berbahaya banget. Dan Onyx ternyata kaget ada shot dari IOG di sana. Betul sekali, dan Onyx tadi berusaha untuk melakukan penyeberangan, berhasil nyebrang tapi satu playernya masih ketinggalan di belakang. Nick nggak bisa terlalu banyak melakukan pergerakan juga karena posisinya udah dikunci oleh IOG. Pada kali ini kalau mau nyebrang mereka harus set up yang lebih banyak lagi dan itu pasti mengikis utilities mereka. Itu dia, dan berbicara utilities ternyata Boom Savavel tidak bisa menutupi angle shot dari The Pillars. Satu orang knockdown bahkan langsung dikonfirm menjadi kill The Pillars. Killing spree saat ini. Ya, yang kenokin gue yang ngedapet killnya orang lain, ya kan? Ya, dan Boom kembali lagi knockdown di sana, tapi ada sebuah fight dengan victim juga di sini. Ada sebuah 3-team showdown, tapi yang berdekatan antara Jacket dan juga Bobs masih melakukan sebuah shot. Sebuah juggling shot yang cukup baik. Fajar akan mencoba untuk membantu temannya. Masih menjaga 2 player yaitu Misery dan juga Fajar. Bobs masih belum bisa melakukan sebuah healing from, dan itu dia last man standing dari tim Boom diratakan oleh victim. Betul sekali, Boom berusaha untuk nge-retake compound dari milik victim tapi nampaknya tidak berhasil pada kali ini dan Cleon yang sudah berhasil melakukan penyeberangan nampaknya harus terjatuh dan terbakar oleh api yang dilemparkan dari tim lain. Betul banget, 69 Esport tadi berdekatan dengan Onyx dan kita kembali lagi victim yang baru saja menghantaskan peperangan dengan tim Boom Esport. Saat ini kedatangan contender baru yaitu Ion Esport yang sudah berdekatan dengannya. Ya betul sekali, ini sebentar lagi, tak lama lagi semua tim akan mengisi area Dino Park. Mau refreshing. Betul, mau kan main. Ini kan taman bermain ya. Taman bermain. Tapi ini dia ada sebuah moving yang cukup agresif dari 69 karena mereka tahu mereka menang secara manpower. Nate dilemparkan hampir tapi tidak pas untuk mendapatkan knockdown karena tim 69 Esport. Molotov dilemparkan kembali lagi, maksudnya mengusir mungkin pergerakan dari Onyx yang ada dalam compound. Betul sekali, Nick seorang diri saja sudah mulai dikunci pergerakannya sementara dihimpit oleh 2 tim. Maju kena, mundur kena, ini bakal menyulitkan mereka. Bahkan pada kali ini Hans sudah mulai minggir sedikit karena ada lemparan granat dari Nick. Belum sempat mengenai siapapun dan terlalu jauh bakaran apinya. Betul banget, ini Nick benar-benar dalam kondisi yang tidak baik ya, tentunya hanya tinggal sendirian, tapi kondisi yang tidak baik juga terjadi di victim. Pada sebuah move yang sangat cepat dari Ion, dapatkan 1 player, misalkan 2 player lagi, ada sebuah bersistem yang sangat baik, misalkan 1 orang di belakang kasir, tidak bisa. Kasirnya tidak menghalangi secara sempurna victim. 2 player berarti take down, misalkan Misery yang melakukan retreat dan repositioning mungkin untuk mengejar placement yang lebih tinggi. Betul sekali, retake compound yang sukses berhasil dilakukan oleh Ion pada kali ini Nick udah mulai keluar rumah, juga berusaha untuk bergerak dan kita lihat ada sisi kanan, sisi kiri, ini bakal sulit banget buat Nick. One man show akan terjadi pada kali ini. Spray down ke depan sana menumbangkan Hans, tapi ternyata dari
jauh. Ada Trixie yang menumbangkan Onyx Nick. Betul sekali, dari sistem yang cukup baik dari 69 Esport, dari jarak yang cukup jauh, Trixie masih bisa untuk melakukan sebuah refrag dari Onyx tadi. Dan saat ini di Dino Park, sebagaimana tadi predik dari Jelly ya, udah rame banget. Ada Ion, ada Aerowolf, ada Victim, bahkan Misery, ada The Pillars yang di depan lagi, Wah. di depannya tidak masuk pintu tadi. Waduh. Oke, Ramai banget ini. betul. Misery lagi-lagi terkunci, selain tadi Onyx Nick yang terkunci, dan sementara kita lihat dari The Pillars mereka mulai melakukan setup juga, nggak mau terlalu masuk terlalu dalam, tapi perlu diingat ini circle-nya akan bergerak kembali. The Pillars berhasil menculik satu player, Ion Hijrah dikantongin satu kill point, lumayan banget buat nambahin placement point. Dan kita lihat dari Boboho berusaha untuk nge-flank sedikit ke arah kiri, sudah dapat informasi bahwa ada Ion di sebelah kiri juga, akan berusaha untuk mendapatkan vision lebih dengan loncat-loncat. Circle udah mulai jalan, mereka nggak bisa terlalu lama atau semuanya mati dengan circle. Iya, betul banget, para player yang punya akses pas ke arah Dino Park ya udah cukup main-mainnya ke arah zona, sementara lagi kan mendorong. Ion menyadari itu, udah mulai bergerak ke arah bagian tengah. Liquid masih melakukan sebuah healing prompt, Smoke sudah dilemparkan ke arah depan, begitupun The Pillar sudah mulai bergerak. Dan ini dia Red Face dari celah kecil melakukan sebuah shot karena The Pillar cukup sekarat di sana, belum mampu untuk mendapatkan knockdown. Ya betul sekali, saling bertukar peluru dan bahkan udah mulai meng-scouting ke area kanan. Di situ ada The Pillars, Onta bakal dimasak granat smoke untuk menutup vision dari musuh. Tapi kita lihat dari sini IOG nampaknya punya area yang cukup apik dekat dengan EVOS, sudah mulai mencuri kill-kill dari sisi lain. Banyak sekali fight terjadi karena menumpuk semua dari satu pintu masuk. Itu dia, ada sebuah penumpukan yang terjadi, ada sebuah movement yang sangat agresif dari Aerolf. My Potato melihat Red Face End dan terjatuh, masuk air gak bisa di-revive. Langsung confirm kill, Ion tereliminasi di peringkat ke-8. Ya betul sekali, Aerowolf sudah mulai menjaga barikade, bibir circle-nya dijaga dengan sangat ketat. Bahkan pada kali ini The Pillars berhasil masuk untuk membersihkan Aerowolf, dan sementara masih berusaha untuk buying time juga. Aerowolf harus menjaga posisi ini dan granatnya by to get one hampir saja kental. Last standing pun nggak bisa bertahan lagi, pulang di posisi ke-7. Ini Aerolf hari ini bener-bener garang ya. Sunhawk tadi mereka bermain luar biasa banget, saat ini juga mendapatkan 5 kill. The Pillars yang tadi holding dengan sangat baik, mendapatkan compound. Tapi kembali lagi utility using yang dilakukan oleh Aerolf tuh benar-benar on point. Dan tempat lain Olis sedang tiduran saja. EXC sepertinya tadi sempat men-spot ada pergerakan dari tim EVOS di depan sana, coba untuk tapping. Tapi ternyata belum mendapatkan knockdown atau damage antar keduanya. Betul sekali, tanpa disadari Bigetron, Laksi masih terus bertahan. Ternyata ya seorang diri di pinggir circle lagi ngepron aja jaga posisi. Gak ada yang sadar, gak ada yang tahu, dia santuy aja di tengah dinginnya Vikendi. Dan sementara kita lihat dari Aerowolf mengunci satu persatu pergerakan dari tim lain yang berusaha untuk masuk. Pada kali ini IOG yang berada di luar juga udah mulai rontok satu persatu. Agak sedikit sulit untuk mereka masuk karena jaraknya agak cukup jauh. Betul banget, IOG benar-benar dalam keadaan yang terdesak ya dari DPS zona juga. Sementara dia akan mengarah ke arah mereka, ada tapping yang dilakukan oleh Aerowolf juga, tidak hanya EVOS tadi. Olis udah sangat sekarat banget, hati-hati itu jempol kaki kelihatan knock kamu nak. Tapi ternyata masih bisa dengan batu di sana. Dan kembali lagi Luxi menjadi last man standing. Aku adalah salju. Aku adalah salju, salju adalah aku. Dan itu luar biasa banget, sabar banget ya Bigetron. Aerowolf pun udah mulai nyebar, area circle sudah dikontrol oleh Aerowolf. Tapi EVOS masih haus untuk kill point dan winner-winner chicken dinner. Bahkan pada kali ini via last man standing pun nggak berhasil untuk menculik satu player. Dan Hans masih bisa untuk masuk, tapi di depannya sudah ada Siren. Akankah ketahuan? Masih berlari. Gue ngepron dikit lagi. Tapi ternyata Super Una dari kejauhan menangkap kepala dari Hans. Iya, dan harus tereliminasi di peringkat kelima. Kembali lagi Aerowolf sudah mendapatkan angle shot 4 bahkan yang berbeda. EVOS juga sudah cukup kesulitan, betul sekali. Langsung Potato mendapatkan knockdown ke arah EXC, hampir saya mendapatkan yang kedua, hampir confirm kill. Inilah permainan sangat agresif dari Aerowolf. Lihat, 50% zona udah dikontrol oleh tim tersebut. Ya betul, Aerowolf ini punya kesempatan untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner yang sangat besar. Bahkan ternyata dari sisi belakang ada yang menusuk pertahanan dari EVOS Sirens. Pada kali ini dua player saya Jaspes dengan Anthem bakal maju sedikit. Ada Lizard di balik gudang kelihatan. Halo, surprise di spray down kembali, di jongkok berdiri. Dan pada kali ini Jaspes pun gak bertahan. Lizard yang berhasil mendapatkan Jaspes. Wah, the play dari seorang Lizard. Dia tahu sudah di spot, kemudian dia pede punya Groza keluar dan langsung mendapatkan damage yang cukup banyak karena tim Siren. Tapi peperangan masih berlanjut. Aerowolf sudah mengetahui dia di atas angin, akan mulai maju sepertinya menjaga dari pergerakan EVOS. Udah dikunci, lihat ini deadlock. 4 direction yang berbeda, bahkan
Hazelnut, I don't know. Dia berputar-putar mungkin maksudnya bait shot atau bait movement agar posisi dari EVOS ketahuan. Dan Luxi masih, aku adalah salju. Wah ini dia bisa nge-backstep nih Luxi nih, lihat nih dia lagi sabar banget nungguin itu Hazelnuts lagi berputar-putar, nungguin aja spray down Nungguin kembali ya. dilakukan oleh Super Una ke arah depan. Foxnya berhasil di revive, Super Una bakal melakukan setup smoke dan Zona bakal nge-push Luxi untuk mau nggak mau keluar batu. Betul banget, Luxi masih menahan, belum terspot juga dari pergerakan lain. Lihat, dia masih melakukan healing prom. Dia tahu dia tinggal last man sebentar. Itu nge-heal apa? Oh nge-heal. Heal. Kirain saya ngelakuin yang lain. Waduh, apa tuh? Nge-heal. Iya, betul banget. Wah. Dan ini dia Bigetron masih bertahan sampai ke peringkat ketiga ya, memainkan sebuah healing. Oh, ada satu orang dari Aerowolf sana knockdown, tapi Renalre refrag yang sangat bagus menyisakan dua tim, EVOS dan Aerowolf. Betul sekali, body system dari teman-teman Aerowolf sangat baik dan menyisakan dua tim saja, EVOS dengan Aerowolf. Sementara kita lihat dari Foxe bakal sedikit pindah agak menjauh sedikit dari Lizard dan mereka semua ngepron. Oke, circle sudah benar-benar dikontrol habis sama Aerowolf. Bahkan playzone yang menumbangkan satu Aerowolf, Hazelnuts kayaknya nggak jadi masalah juga. Renalre udah dimakan zona. Una lagi nungguin di belakang batu, di belakang pohon. Mulai melihat pergerakan kepala Lizard terlihat, tapi belum ditembakin. Sabar sebentar lagi kelihatan dan bakal langsung di spray dari sebelah kiri. Foxnya terlihat tapi nggak on point, pelurunya nggak cukup, nggak komit semua. Bahkan pada kali ini mereka berhasil mundur ke belakang batu. Lizard berhasil menumbangkan satu player. Hazelnuts menyisakan Aerowolf sisa berapa? Betul Tiga. banget. Dan ini 3 player Aerowolf. Tadi I don't know, satu orang knockdown justru oleh zona. Dan tidak ada utility yang dilemparkan. Berarti kedua tim nggak punya granat sama sekali saat ini ya. Karena belum ada nade yang dilemparkan juga. EVOS udah dead end, udah deadlock. Tapi kembali lagi, kita lihat Lizard tadi bermain sangat luar biasa. Bahkan Grozanya on point ke satu player knockdown. Dan bisa mendapatkan pundi-pundi kill. Waduh, what a play saat ini. Tidak hanya itu, 2 melawan 2. Ada sebuah gerakan yang sangat-sangat berani dari Lizard. Hampir saya mendapatkan yang kedua. Menyisakan satu player terakhir dari EVOS, yaitu Foxy. Masih mencari pergerakan dari Potato maupun dari Renalre saat ini. Ya betul sekali, Foxy akan mundur ke batu kembali berusaha untuk healing. Armornya udah merah semua, bahkan pada kali ini Renalre memberikan push dan tekanan terus-menerus. Potato bakal maju, si Kentang bakal maju, spray ke depan, Kentang dingin. Oh, Kentang dinginnya terjatuh, tapi ternyata ada body system dari belakang dan winner, chicken dinner.